Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Esti Istiqomah dengan akhiran NIM 31 dan Eri Syahria dengan akhiran NIM 13. Kemudian ada Muhammad Syarifuddin Hidayat dengan akhiran NIM 32. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yakni Sistem Informasi Pemesanan Berbasis Web untuk Kopi Ngela. Langsung saja eh, ke flowchart. Saya akan menjelaskan flowchart, yakni di sini untuk pertama kali masuk ke web akan ditampilkan ke landing page. Dalam landing page sendiri terdapat dua, yakni login dan register. Jika user belum memiliki akun, maka akan diarahkan ke register untuk mendapatkan akunnya. Dalam register sendiri terdapat nama, email, username, serta password untuk diisi oleh user agar mendapatkan akun. Kemudian user akan diarahkan ke tombol register dan kemudian login. Jika sudah berhasil login, maka user akan diarahkan ke dashboard pelanggan. Dalam dashboard pelanggan terdapat list menu serta action logout. Untuk action logout-nya akan kembali ke bagian landing page. Kemudian untuk list menu terdapat makanan, minuman, serta dessert. Untuk makanan, terdapat gambar makanan, serta nama dan deskripsi makanan, harga. Dan action-nya yakni tambah untuk menambahkan ke dalam keranjang. Kemudian, sama halnya dengan minuman serta dessert, maka action-nya akan ditambah ke keranjang pemesanan. Setelah memesan, maka user akan diarahkan ke chart pemesanan yang terdapat, yakni daftar item yang dipesan, jumlah dan subtotal tiap item, total keseluruhan. Kemudian action-nya yakni lanjut ke pembayaran. Untuk lanjut pembayaran, maka user akan diarahkan ke detail pemesanan. Dalam detail pemesanan, terdapat informasi yang akan ditampilkan, yakni daftar item yang dipesan, jumlah subtotal tiap item, pajak, serta total keseluruhan. Nah, setelah user melihat semuanya, maka user akan diarahkan ke data yang harus diisi untuk memesan, yakni nama, nomor meja, catatan jika diperlukan, serta metode pembayaran. Untuk metode pembayaran sendiri terdapat dua pilihan, yakni tunai serta QRIS. Untuk QRIS nanti akan diarahkan untuk menginput bukti pembayaran. Kemudian, setelah semuanya selesai, maka user memiliki action untuk action proses, yakni pemesanan akan diproses oleh sistem dan dikonfirmasi oleh konfirmasi pemesanan. Dalam konfirmasi pesanan terdapat nama, nomor meja, catatan jika tadi diberikan, serta metode pembayaran yang tadi. Kemudian action-nya yakni cetak struk, logout, dan kembali. Jika logout, maka akan kembali ke bagian landing page. Jika hanya kembali, akan kembali ke dashboard pelanggan atau list menu. Kemudian untuk admin, untuk pertama kali akan ditampilkan oleh landing page. Kemudian login, jika sudah berhasil login, maka admin akan dibawa ke dashboard admin yang berisi statistik, grafik, navigasi, serta action logout. Dalam statistik terdapat jumlah pemesanan dan jumlah pelanggan. Untuk grafiknya sendiri terdapat grafik stok menu paling banyak terjual, dan menu paling sedikit terjual. Dalam navigasi terdapat menu pelanggan, makanan, minuman, serta dessert juga
daftar pemesanan, dan menu profil. Untuk menu pelanggan sendiri nanti akan diarahkan ke list dan serta tambah atau dalam list sendiri terdapat ID pelanggan, nama, email, username, dan password. Actionnya terdapat edit ataupun delete. Kemudian dalam penambahan pelanggan, informasi pelanggan terdapat ID pelanggan, email, nama, username, serta password. Untuk actionnya sendiri yakni tambah dan bersihkan. Untuk makanan terdapat dalam list sendiri yakni kode menu, nama makanan, harga, deskripsi, stok, serta gambar makanan. Untuk actionnya terdapat edit dan delete. Untuk penambahan makanan terdapat kode menu, nama makanan, harga, deskripsi, stok, dan gambar makanan. Untuk actionnya terdapat simpan dan bersihkan. Begitu pula dengan minuman serta dessert. Untuk daftar pemesanan, di sini terdapat list pemesanan yakni ID yang di dalamnya terdapat ID pemesanan, nama, total harga, nomor meja, total pesanan, metode pembayaran, status. Untuk status sendiri di dalamnya terdapat proses, selesai, dan dibatalkan. Kemudian bukti pembayaran, detail order. Untuk detail order sendiri memiliki action yakni nomor pesanan, nama, tanggal pesan, nomor meja, catatan dan item pesanan. Untuk item pesanan memiliki di dalamnya terdapat kode menu, nama menu, jumlah, subtotal, dan total keseluruhan. Kemudian untuk action daftar pemesanan list ini yakni batalkan dan selesai. Kemudian terakhir yakni menu profile. Dalam menu profile sendiri terdapat nama lengkap, email, password, foto profile, dan role, serta untuk actionnya sendiri yakni edit. Dalam edit ini terdapat nama lengkap, email, username, serta gambar. Untuk actionnya terdapat simpan dan batal. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eri. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan database di dalam proyek yang telah kita buat. Nah, dalam database pemesanan kopi ini, kita memiliki beberapa tabel, yaitu ada tabel admin, tabel detail pesan, tabel kategori, tabel menu, tabel pelanggan, dan yang terakhir ada tabel pesanan. Untuk lebih rincinya, dalam tabel admin, kita memiliki struktur. Yang pertama ada nama, email, username sebagai primary key, ada password, dan juga ada image atau gambar. Selanjutnya, dalam tabel detail pesan, di strukturnya itu kita memiliki yang pertama ada ID detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, kode menu sebagai foreign key, jumlah, terus subtotal. Selanjutnya dalam tabel kategori, kita memiliki struktur, ada kode kategori sebagai primary key, dan yang kedua ada jenis kategori. Selanjutnya dalam tabel menu, strukturnya ada kode menu sebagai primary key, ada nama, harga, deskripsi, stok, username sebagai foreign key, kode kategori sebagai foreign key, dan juga ada image. Selanjutnya dalam tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini ada ID pelanggan sebagai primary key, username, email, nama, dan juga password. Selanjutnya dalam tabel pesanan. Di tabel pesanan ini ada ID pesanan sebagai primary key,
ada nama, total harga, nomor meja, catatan, tanggal pesan, metode pembayaran, bukti pembayaran, status, dan juga ada ID pelanggan sebagai foreign key. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi masing-masing tabel. Yang pertama yaitu ada tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini tidak berelasi dengan tabel manapun. Selanjutnya ada tabel admin. Di tabel admin ini memiliki relasi langsung dengan tabel menu. Relasinya yaitu one to many. Di tabel menu ini ketambahan username dan juga kode kategori. Username ini ketambahan dari tabel admin, kemudian kode kategori ini ketambahan dari tabel kategori. Untuk relasi tabel menu dengan tabel kategori itu one to many. Selanjutnya ada relasi antara tabel menu dan juga tabel detail pesan. Relasinya yaitu one to many. Dalam tabel detail pesan ini ketambahan kode menu dan juga ID pesanan dari tabel menu. Selanjutnya relasi dari tabel detail pesan dengan tabel pesan. Relasinya sama yaitu one to many. Dalam tabel pesan ini, dia ketambahan ID pelanggan dari tabel pelanggan. Tapi di tabel pesan ini tidak terjalin relasi secara langsung di tabel pelanggan. Karena kalau terjadi relasi langsung dengan tabel pelanggan, nanti ID pelanggannya itu menjadi foreign key, yang dimana nanti ID pelanggan itu tidak bisa diubah. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan ke Mas Arif untuk melanjutkan presentasi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk demo aplikasi sistem pemesanan kopi yang ada di Kopi Ngelak. Berikut untuk tampilannya. Oke, jadi di sini ada sebuah tampilan landing page biasa untuk tampilan awal, dan di sini juga hanya sekedar memberikan informasi secara singkatnya aja, seperti ada alamat, jam bukanya, sama kontak personnya. Dan ketika user ingin memesan sebuah menu, maka user diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Saya contohkan di sini untuk klik pesan sekarang. Di sini saya ingin daftarkan user baru. Namanya Eri. Emailnya saya coba untuk daftarkan akun terlebih dahulu. Oke, sudah. Dan nanti akan dialihkan ke page login. Kita masukkan dulu username-nya 1 detik. Oke, di sini adalah sebuah dashboard untuk pemesanan yang kita sajikan untuk user pelanggan. Jadi yang perlu dilakukan oleh pelanggan itu cukup klik tombol tambah ke pesanan untuk memesan menu yang diinginkan. Saya contohkan untuk pesan nasi uduk, lalu saya tambahkan untuk jus alpukat 1, sama ada dessert 1 untuk roti bakar. Oke. Semua yang diinputkan oleh pelanggan akan masuk ke keranjang. Jadi seperti tadi saya inputkan untuk
nasi uduk 1, jus alpukat 1, sama roti bakar 1. Ketika ingin menjumlahkan pesanannya, cukup klik tombol plus yang ada di sini. Misal untuk jus alpukat saya ingin 2 buah. Di sini sudah berubah jadi 2 buah. Lalu lanjut ke pembayaran. Nah, untuk detail pesanannya akan dijelaskan di sini, dan juga di sini terdapat pajak 10% yang nantinya akan dikalkulasikan dengan subtotal. Jadi tadi total untuk menunya adalah 54.000, ditambah dengan pajaknya 10% ada 5.400, dan dijumlah hasilnya 59.400. Nah, di sini untuk informasi pemesanannya, kita masukkan nama untuk pemesan, lalu nomor mejanya nomor 5. Lalu kalau misal ada catatan tambahan untuk pengguna, misal untuk jus alpukatnya sugar, jus alpukat low sugar. Di sini ada 2 metode pembayaran, yaitu ada tunai, lalu ada kris. Di mana nanti ketika user memilih metode pembayaran tunai, akan dikasih petunjuk untuk pembayaran tunai. Yang pertama nanti harus menyiapkan uang sebesar jumlah yang dipesan tadi, ada 59.400, lalu menyerahkan pembayaran kepada kasir saat pesanan siap, dan untuk nomor 3, untuk pastikan uang pas atau sisipan kembalian, dan keempat, simpan struk pembayaran sebagai bukti transaksi. Dan ketika user ingin menggunakan metode pembayaran kris, di sini disajikan sebuah kris dari pemesanan kris dari kafe ngelaknya sendiri. Tetapi di sini saya cukup mengambil sampel aja dari internet. Dan di sini juga nanti ada field di mana user untuk upload bukti pembayarannya. Saya contohkan di sini, upload bukti pembayarannya. Lalu ketika sudah lengkap bisa dicek lagi. Ketika informasi pemesanannya sudah lengkap dan bukti pembayaran sudah kita upload, lalu klik proses pesanan. Oke, di sini sudah berhasil. Di sini untuk detail pesanannya dan juga item pesanannya sudah sesuai dengan seperti yang diinputkan sebelumnya oleh user. Dan kalau ingin memesan menu kembali, user bisa klik kembali ke menu dan kembali memesan seperti sebelumnya. Oke, di sini saya akan mendemokan aplikasi untuk tampilan yang bagian adminnya. Kita buka dulu aplikasinya. Kita masuk ke login. Dan untuk username dan passwordnya khusus admin sudah saya buatkan pada sebelumnya, karena pada admin itu sifatnya cuma 1 saja, ya nggak ada untuk registernya. Oke, kita login saja. Nah, di sini pada dashboard admin itu disajikan ada beberapa tampilan. Yang pertama ada tampilan untuk total pelanggan, total makanan, total minuman, dan total dessert. Lalu di sini ada beberapa grafik atau beberapa chart yang sudah saya buat. Yang pertama untuk grafik
stok menu yang dimana di sini akan diinformasikan terkait stok yang masih ada. Misal di sini ada nasi goreng, stoknya tersisa 13 buah. Es campur tersisa 20 buah. Dan jus alpukat ada tersisa 11 buah. Dan begitu juga dengan terusnya buat yang menu lainnya. Dan untuk grafik yang kedua, itu ada grafik menu yang paling banyak. Maksudnya grafik yang stoknya paling banyak. Jadi di sini ada es lemon tea itu ada 18 buah, terus air mineral ada 25, es campur ada 20, dan es teh manis ada 20. Untuk bolu kukus juga ada 19. Dan untuk yang grafik ketiga itu ada grafik menu yang paling sedikit. Maksudnya stok yang paling sedikit. Di sini ada brownies kukus tersisa 6, mie goreng tersisa 3, salad kupat tersisa 5, es cappuccino tersisa 5, dan bakso komplit tersisa 6. Grafik ini digunakan untuk menginformasikan kepada admin bahwa stoknya ini sebentar lagi habis gitu. Dan ketika dilihat misal ada mie goreng yang tersisa 3, maka tugas admin nanti harus cepat-cepat untuk update datanya agar bisa ditambahkan jumlahnya. Dan untuk yang keempat, itu ada grafik penjualan, di mana grafik ini diambil dari 7 hari terakhir, dimulai pada tanggal 7 bulan Juni 2025. Itu terdapat penjualan sebesar 137.500. Dan untuk hari berikutnya di tanggal 8 itu ada total penjualannya 217.800. Dan untuk di hari sekarang di tanggal 9 itu total penjualannya masih ada 22.000. Dan selanjutnya di sini ada untuk manajemen menu. Tapi di sini yang pertama saya tunjukkan untuk manajemen sebuah user atau pelanggan. Di sini dari admin bisa menambahkan pelanggan itu sendiri. Misal kita tambahkan ID-nya bebas, namanya juga standar, streaming, juga emailnya ada, untuk passwordnya kita klik simpan. Dan di sini data yang telah kita tambahkan sudah berhasil. Jadi tadi ada ID-nya 14, username-nya juga Uhuy, dan nama pelanggannya juga Iskandar. Dan ketika admin ingin mengedit sebuah pelanggan, tinggal klik tombol yang warna biru, klik edit. Lalu di sini bisa admin bisa mengubah username, nama, email, dan password, kecuali untuk ID pelanggan. Untuk namanya mungkin kita bisa ubah jadi Yuga saja. Untuk passwordnya menjadi Yuga saja juga. Ubah. Nah, di sini sudah muncul. Dan yang terakhir itu ada tombol delete. Ini digunakan untuk menghapus data di line 7. Misal di sini yang ingin saya hapus di line 7 gitu. Untuk namanya Yoga. Kita klik hapus. Sudah berhasil kehapus. Dan untuk selanjutnya
ada untuk memanajemen menu makanan, kita bisa lihat menu yang sebelumnya sudah ditambahkan oleh admin. Dan ketika ingin menambahkan menu lagi, tinggal klik tambah data, atau bisa saja lewat tombol yang di sebelah kanan atas. Klik tambah, kodenya bebas, lalu nama makanannya, kita misal udang asam manis, harganya, untuk deskripsinya, lalu stoknya ada 18. Nah, di sini admin diharuskan untuk upload foto atau upload gambar. Ini ketika sudah lengkap, tinggal klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkan data. Oke, di sini sudah muncul buat kode menu M723 dengan nama udang asam manis, harganya 12.000 dan deskripsinya udang asam manis enak, dan stoknya ada 18. Dan ketika admin ingin mengedit buat stoknya, mungkin stoknya ingin ditambahkan lagi jadi 25. Klik ubah. Nah, di sini sudah berhasil mengubah datanya. Yang awalnya 18 sekarang menjadi 25. Dan ketika dari kafenya ingin menghapus menu tersebut, dari admin tinggal klik tombol delete yang ada di sebelah samping. Tinggal klik. Nah, di sini sudah terhapus datanya, sudah hilang. Oke, berikutnya untuk menu makanan, menu minuman. Di sini sudah ada beberapa list menu minuman yang sebelumnya ditambahkan oleh admin. Dan di sini saya akan mendemokan untuk ketika kita menambahkan menu minuman. Kodenya minumannya ice americano. Harganya ice americano. Stoknya di sini ada 8. Sini untuk upload gambarnya. Jika sudah lengkap, maka klik simpan saja. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk data menu americano sudah masuk dengan kode menu M723. Dan ketika ingin mengubah menu tersebut, tinggal klik tombol edit, lalu kita ubah saja. Misal di sini ubah stoknya jadi 20. Oke, ubah. Nah, di sini stoknya sudah menjadi 20. Dan ketika dari kafenya ingin menghapus menu tersebut, admin tinggal klik tombol delete yang ada di samping. Sudah berhasil dihapus, kita coba cek. Nah, di sini buat menu es americano sudah hilang atau sudah kehapus. Dan berikutnya ada menu dessert. Di sini sudah ada beberapa list dessert yang sudah ditambahkan oleh oleh admin. Dan di sini saya akan mendemokan bagaimana cara untuk menambahkan
menu baru di bagian dessert. Coba tambahkan kodenya, kita bebas, nama dessertnya lemon, harganya mungkin oh ya, tambahin harganya 20.000. Untuk deskripsinya, stoknya mungkin ada 18. Lalu untuk upload gambarnya jangan lupa, dan ketika sudah lengkap klik tombol simpan. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini untuk menu tart lemon sudah masuk dengan kode menu M237. Dan ketika admin ingin mengubah, klik tombol edit, lalu ubah mungkin di bagian stoknya jadi 25. Dan ketika ingin mengubah gambarnya juga bisa. Kita coba klik ubah. Nah, di sini untuk stok dan gambarnya sudah berubah. Oke, ketika admin ingin menghapus menu tersebut, tinggal klik tombol delete. Kita cek. Nah, di sini sudah berubah. Oke, yang berikutnya itu ada menu daftar pemesanan. Di sini adalah list-list pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan pada sebelumnya. Mungkin bisa saya ulangi dulu untuk pemesanan dari pelanggan. Misal kita beli nasi uduk, lalu ditambahkan es teh manis. Jika nama, jangan lupa nomor meja dan catatan kalau perlu. Ini kalau nggak perlu bisa saja non. Nah, untuk metode pembayarannya saya pakai tunai. Oke, sudah masuk. Kembali ke menu. Oke, di dashboardnya kita refresh dulu. Kita coba untuk slide berikutnya. Nah, di sini terdapat satu pesanan yang berstatus pending. Jadi ketika pelanggan memesan menu, itu nanti akan berstatus pending terlebih dahulu. Lalu untuk adminnya yang bertanggung jawab untuk menyetujui pemesanan atau membatalkan pemesanan. Nah, di sini dituliskan dengan total harga 27.500, tetapi tidak dituliskan untuk detail pemesanannya. Dan ketika admin ingin melihat detail pemesanannya, tinggal klik aksi delete, tinggal klik aksi detail yang ada di order detail. Nanti di sini akan muncul list pemesanan yang dilakukan oleh user pelanggan. Di sini tadi saya memesan sebuah nasi uduk 1, es teh manis 1 dengan total keseluruhan 27.500. Dan ini sudah ditambahkan oleh pajaknya. Oke, kita kembali. Kita buka lagi untuk menu yang masih pemesanan yang masih pending. Di sini admin ditugaskan untuk membatalkan atau menyelesaikan pemesanan tersebut. Ketika pemesanan sudah siap diantarkan, maka tugas admin hanya menyelesaikan pemesanan yang ada di sini. Jadi
ketika ingin menyelesaikan tinggal klik selesai di sini. Nah, sudah berhasil, kita coba cek. Nah, di sini yang awalnya pending sekarang menjadi selesai. Oke. Dan ketika dari admin sudah menyelesaikan pemesanan, maka otomatis jumlah menu yang ada di pemesanan sebelumnya ini kan ada nasi uduk 1, es teh manis 1. Maka di stok untuk pemesanan menu yang tadi dipesan akan berkurang dengan jumlah yang dipesan pada sebelumnya. Misal tadi nasi uduk yang awalnya 8 sekarang menjadi 7 stoknya. Dan tidak hanya tersebut, grafik penjualan juga akan berubah. Yang dari awalnya tadi 22.000 sekarang menjadi 49.500 karena dijumlahkan dengan total harga yang didapatkan pada pemesanan yang sebelumnya tadi. Di sini ditambahkan dengan 27.500. Oke. Dan ketika admin tidak ingin menyelesaikan pemesanan tersebut dan ingin membatalkan pemesanan tersebut, atau bisa dikarenakan pelanggannya tidak jadi memesan, admin tinggal klik tombol batalkan yang ada di sebelah kanan. Dan ini akan berpengaruh juga pada chartnya, yang dimana grafiknya di sini akan berkurang kembali menjadi 22.000. Kembali seperti semula. Yang terakhir ada menu profile. Di sini disajikan untuk detail dari admin itu sendiri. Jadi untuk namanya Muhammad Syarifuddin, emailnya sebagai berikut, username-nya sebagai berikut, dan ketika admin ingin mengubah data tersebut, tinggal klik edit profile. Mungkin namanya ditambahkan jadi Muhammad Syarifuddin Hidayat. Dan untuk profilnya kita coba ubah menjadi foto yang sebenarnya, lalu klik simpan. Nah, di sini untuk profilnya sudah berubah gambarnya, dan untuk nama lengkapnya juga sudah berubah. Oke. Dan yang terakhir itu ada fitur untuk logout. Jadi ketika admin sudah selesai untuk memanajemen menunya, untuk memanajemen pemesanannya, atau bahkan untuk mengubah profilnya, maka admin bisa logout. Dan ketika logout akan diarahkan ke halaman landing page yang awal di indeks HTML-nya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.